Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan berita firman Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah, dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya bagi saudara sekalian, saudara tetap ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Hari ini Minggu 18 Juli 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara sekalian. Puji Tuhan, saya mau berdoa dan saudara berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Oleh kasih setia Tuhan kami ada saat ini. Kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk menikmati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dengan kuasa-Mu bekerja. Baik bekerja di tempat ini, bekerja juga di seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan mereka. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang akan sampaikan. Memberikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka. Dalam mereka melayani dan mengiring akan Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, buka rasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau baca firman Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Mazmur 84 ayatnya yang ke-8. Kalau saudara ada di rumah, saudara bisa mengambil Alkitab saudara-saudara, ya, atau ada di HP saudara-saudara, saudara bisa raih, ada di HP. Kalau saudara punya 2 HP, ya. Nah, saya mau baca firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Ulangi, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebelum saya urai lebih jauh ayat ini, saudara-saudara, saya percaya saudara masih tetap kuat sampai hari ini. Ya, di tengah-tengah keadaan yang memang sedang mengalami masa-masa sulit hari-hari ini, saudara-saudara. Karena kita percaya bahwa hidup ini ada penyertaan Tuhan. Sehingga Dia yang memberikan terus kekuatan ekstra dalam kehidupan saudara. Kita pemazmur ini ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mau berdoa. Mereka mau menghadap Allah di Sion. Ya, Sion itu adalah satu pusat tempat bagi orang Israel mau berdoa di sana. Mereka rindu mau berjumpa dengan Tuhan. Dari berbagai tempat penjuru mereka datang, mau berdoa, mau menyembah, mau menikmati Tuhan di Sion. Sion itu bicara tentang satu tempat, dan di sana ada bait suci, tempat bagi bangsa Israel mau berdoa. Mereka mau mencari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dalam pencarian mereka kepada Tuhan memang tidak gampang, saudara-saudara. Karena dalam perjalanan mereka dari kediaman mereka masing-masing, mereka menghadapi banyak tantangan. Iya, mereka menghadapi banyak persoalan dan pergumulan yang harus mereka hadapi di tengah perjalanan mereka. Dan bukankah juga pun demikian? Saudara, dalam perjalanan kehidupan rohani, dalam pencarian kita kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, memang tidak selamanya mulus, saudara-saudara. Terkadang ada tantangan yang datang di dalam kehidupan kita yang sering saya sampaikan untuk menguji sampai sejauh mana, untuk apakah kita tetap mau bertahan, untuk mau tetap maju, atau kita mau berhenti, saudara. Dalam kitab Mazmur 84 di sini, mereka berjalan makin lama semakin kuat. Saudara, kalau secara logika ini bicara tentang kekuatan fisik, kalau orang berjalan semakin lama bukan semakin kuat, tetapi semakin lemah. Tetapi Alkitab berkata di sini mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Dan saya mau katakan di sini dalam konteks apa yang menjadi maksud dari ayat di sini, ini bicara tentang kehidupan rohani.
yang setiap saat semakin lama semakin kuat di dalam pelayanan, dalam pengiringan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Yang kita sedang hadapi sekarang hari-hari ini adalah sebuah tantangan yang menguji setiap kehidupan pribadi saudara, iman dan percaya kita kepada Dia. Tetapi janji Tuhan dalam ayat di sini, saudara-saudara, apa kata dalam firman Tuhan di ayat-ayat di sini? Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Menjalani hari-hari hidup ini kita tidak dapat mengandalkan kekuatan diri, tetapi kita mau mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Maka kita akan mampu untuk berjalan sama seperti ketika pemazmur ini dalam perjalanan mereka menuju ke Sion untuk mau berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan. Mereka menghadapi tantangan, tetapi karena mereka mau mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, maka mereka, Alkitab mengatakan dalam tulisan di sini, semakin kuat, semakin kuat. Maka itu sebabnya jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, saudara yang berada dimanapun saudara berada, saudara-saudara, apa kata dalam tulisan firman Tuhan di sini? Kekuatan yang dari Tuhan itulah, iya, yang memampukan saya, memampukan saudara-saudara. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan dan kita bisa melangkah dan ada sampai hari ini. Sekali lagi, ada sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Nah, di ayatnya yang ke-7 ditulis begini. Apabila melintasi lembah Baka. Saudara, lembah Baka di sini adalah bicara tentang lembah tangisan. Lembah Baka. Lembah Baka ini bicara tentang pergumulan, bicara tentang persoalan. Tangisan karena pergumulan, karena persoalan ada di lembah Baka, di lembah air mata. Air mata di sini karena begitu beratnya persoalan pergumulan, begitu kerasnya sebuah perjalanan yang harus dijalani, saudara-saudara, sehingga ada tangisan. Tetapi mereka terus mendapatkan kekuatan baru. Amin, saudara. Terus mendapatkan kekuatan baru. Karena mereka mau mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Begitu juga dengan kita kan, saudara-saudara. Alkitab kan mengajarkan dalam kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, agar kita bisa terus mau melangkah maju. Memang di sekitar kita ada banyak tantangan, saudara-saudara. Ada banyak persoalan dan pergumulan. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk melihat tantangan, untuk tidak melihat persoalan pergumulan itu sebagai sebuah halangan untuk kita tidak mau maju. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memandang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan itu, agar supaya kita bisa melangkah. Tapi kalau ketika kita melihat tantangan-tantangan yang ada, maka kita nggak akan maju-maju, saudara-saudara. Bahkan kita akan kecewa, kita akan putus asa, kita akan khawatir karena kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan melihat apa yang ada di sekitar kita. Alkitab mengajarkan kita mau memandang kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan kita untuk mau berharap kepada Tuhan. Sekalipun kita berjalan di lembah yang disebut di sini lembah Baka, atau lembah kekelaman, dalam konteks bicara sebuah lembah tangisan, karena ada banyak hal yang saya hadapi yang menyebabkan saya begitu diperhadapkan pada penderitaan, kesusahan, pergumulan. Saya sering sampaikan kepada jemaat Tuhan untuk memantapkan keyakinan iman kita, karena dalam hidup ini saya sudah sampaikan tadi di awal, bukan berarti kita mulus-mulus saja dalam perjalanan hidup. Hari-hari ini di luar sana ada banyak orang yang mereka mulai kehilangan kekuatan, kan? Karena kekuatan mereka menyadari juga pun tidak mampu karena mereka tak mengandalkan kekuatan diri. Tapi kalau mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, saya percaya Tuhan terus berikan kekuatan kepada mereka. Di luar sana ada banyak orang memberontak. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka tidak mampu lagi untuk menjalani hari-hari hidup ini di tengah-tengah masa sulit ini. Tapi saya mau menghimbau kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apapun boleh terjadi di sekitar kita yang memberi dampak dalam kehidupan kita, sama seperti ketika kita ada di lembah kekelaman, di lembah Baka, tetapi Tuhan ada bersama dengan saudara. Ayat dalam kitab
Yesaya pasalnya yang ke-40. Ini menjadi jawaban atas mereka yang berjalan semakin lama semakin kuat. Yesaya pasal 40 ayat 29 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Katakan amin, saudara. Iya. Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Artinya kalau secara jujur kita menyadari kita lelah, saudara-saudara kan? Saudara juga pun lelah. Ya mungkin lelah secara fisik, saudara-saudara. Ya. Secara psikologis dalam kehidupan kita pun juga dengan keadaan yang ada membuat sehingga kita terasa lelah. Tetapi firman berkata, bagi setiap kita yang menaruh harap kepada Tuhan, Dia memberi kekuatan. Hari-hari ini kan kita hanya satu hal yang kita butuhkan dalam hidup ini, yaitu kekuatan itu. Kekuatan apa? Kekuatan yang dari Tuhan, agar kita bisa mampu untuk menjalani hidup ini, menyelesaikan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, sambil terus senantiasa setia kepada Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Banyak orang sekarang sudah mulai kehilangan semangat. Dan iblis berusaha untuk membuat saudara kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita dengan berbagai persoalan itu. Saudara-saudara, membayangkan kalau orang sudah mulai kehilangan semangat, maka dia tidak akan mau berbuat sesuatu lagi. Kehilangan semangat, dia akan kehilangan gairah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman berkata dalam tulisan firman Tuhan. Apa kata dalam tulisan firman Tuhan? Saudara-saudara, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nggak ada kegairahan, maka akan rontok seluruh sendi-sendi kehidupan ini akan rontok, saudara-saudara. Dan kalau sendi-sendi kehidupan ini rontok, maka kita menjadi pribadi yang tidak berdaya lagi. Tetapi ayat ini berkata, mereka yang menaruh harap kepada Tuhan, mereka berjalan semakin lama semakin kuat, karena Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka kuat dan mampu. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 31 dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terus menantikan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Firman berkata, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru yang diseumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, dengan kekuatan sayapnya dia bisa terbang tinggi. Saudara tahu, sejenis burung Raja Wali, dia adalah sejenis burung yang bisa terbang di paling tinggi sekali, saudara. Iya, tidak ada yang sejenis seperti burung Raja Wali yang bisa naik terbang tinggi. Dan itu gambaran ke karakter kehidupan kekristenan yang terus berharap dan menaruh percaya kepada Tuhan, maka kita akan bisa terbang tinggi, melintasi apapun, melintasi badai sekalipun. Mengapa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan ini. Ayat terakhir berkata begini, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mereka itu siapa? Mereka itu yang menaruh harap kepada Tuhan. Mereka itu siapa? Mereka yang terus menanti-nantikan kekuatan yang dari Tuhan. Dan Alkitab menjamin dalam tulisan di sini, mereka tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Iman, harap, dan percaya sungguh kita kepada Tuhan terus bangkit, saudara-saudara dikasih Tuhan. Di tengah kondisi keadaan sekarang ini yang sedang diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit. Maka mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya mengajak lewat pesan firman Tuhan. Apa kata firman? Mereka berjalan makin lama semakin kuat. Doa saya saudara Bapak Ibu sekalian, terus kita mau mengandalkan Tuhan. Maka kehidupan rohanimu terus makin mantap. Ya, imanmu makin kuat untuk terus melangkah maju di dalam melayani dan mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini Minggu 18 Juli 2021. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian saudara sekalian dalam tugas pekerjaan dan semua aktivitas saudara-saudara. Doa saya pada sepanjang minggu ke depan, Tuhan tolong dan pemeliharaan Tuhan biar terus nyata dalam kehidupan saudara. Tetap jaga protokol kesehatan, saudara-saudara kasih Tuhan, berdoa dan bekerja, dan senantiasa terus mengandalkan Tuhan. Mari saya berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini.
Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman bagi jemaat GPT Sola Gracia yang berada di rumah atau dimanapun. Berkati mereka Tuhan, kekuatan baru terus menjadi bagian dalam mereka. Mereka adalah anak-Mu, Engkau jangan biarkan mereka. Dan kami yakin Tuhan ada setiap saat menolong mereka. Karena Engkau Tuhan yang tahu dan mengerti apa yang sedang mereka hadapi dalam hari-hari hidup mereka. Sehingga mereka tidak lelah, mereka tidak lesu. Tetapi mereka terus memiliki semangat yang kuat di dalam melayani Tuhan. Iman yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Lawat mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit sembuhkan. Kalau lemah berikan kekuatan terus yang dari Tuhan. Berkati pekerjaan, mata pencarian, usaha dan apa yang mereka kerjakan. Tuhan tilik dari tempat tinggi. Berkat Tuhan, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani turun atas mereka. Dan mereka terus boleh menikmati Tuhan dalam hari-hari kehidupan mereka. Baik sebagai suami, istri, orang tua, anak mantu, cucu, semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Dan hamba berdoa, Engkau halaukan dari segala kecelakaan, bahaya, niat jahat, orang jahat, iblis, kuasa kegelapan, penyakit, virus. Tuhan halaukan dari anak-anak-Mu, dari kami semua. Dan kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami syukurkan segala berkat dan pertolongan-Mu. Dan hamba berdoa, terima berkat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kami sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan.